Debu jalan Rama ke Silo sudah hafal telapak kaki Hana. Setiap tahun sama. Langit Judea terbentang luas, tapi hatinya sempit. Di depannya, Penina berjalan dengan 10 anak. Suara tawa mereka seperti nyanyian kemenangan. Di belakang, Hana berjalan sendiri, menggendong kendi kosong. Elkana menoleh ke belakang. Matanya penuh kasih yang tidak bisa memperbaiki apa-apa. Dia memperlambat langkah, menyamakan langkah dengan Hana. Tapi dia tidak bisa menghentikan Penina yang sengaja mengeraskan suara. "Ayo anak-anak, kita duluan. Jangan sampai kurbannya habis." Gerbang Silo ramai. Bau kurban bakaran, suara kambing, doa para peziarah. Bagi semua orang, ini hari raya. Bagi Hana, ini hari penghakiman tahunan. Setelah kurban dipersembahkan, waktunya makan bersama. Ini momen keluarga. Elkana mengambil bagian dari imam. 1 untuk Penina, 1 untuk tiap anak. Lalu, dia mengambil bagian paling besar, 2 kali lipat. Dia berjalan melewati anak-anaknya, melewati Penina, dan meletakkannya di depan Hana. Tuhan menyuruh Yeremia menulis semua firman di gulungan. Baruh, juru tulisnya, menulis dengan gemetar sampai tangannya kram. Gulungan itu dibacakan di bait Allah. Yoyakim mendengarnya di istana musim dingin. Setiap 3 atau 4 lajur dibaca, raja mengirisnya dengan pisau. Malam itu di kemah penginapan, Elkana mencoba. "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pertanyaan tulus, tapi salah sasaran. Hana butuh Tuhan membuka rahim, bukan suami membuka mulut. Pagi hari kurban tiba. Hana sudah memutuskan puasa. Penina lewat membawa kendi, tidak sengaja menyenggol Hana. Air tumpah membasahi satu-satunya jubah bersih Hana. Anak Penina yang paling kecil menunjuk. "Ibu, kenapa bibi Hana bajunya basah terus? Dia ngompol ya?" Itu jerami terakhir. Hana tidak teriak, tidak melempar batu. 1 Samuel 1 ayat 7, setiap kali Hana ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Tapi tahun ini, Hana berdiri. Dia melepas celemek kotornya dan berjalan. Bukan ke tenda, bukan ke suami, ke kemah suci. Hana tidak masuk ke ruang kudus, hanya imam boleh. Dia jatuh tepat di halaman, di depan tirai besar tabernakel. Lututnya menghantam batu, dan dia pecah. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tidak ada kata, hanya isak. Bibirnya bergerak, cepat, seperti orang kehausan minta air. Tapi tidak ada suara. Inilah doa paling murni. Ketika sakitmu terlalu dalam untuk dikalimatkan. Roh Kudus yang menerjemahkannya. Roma 8:26 terjadi di Silo. 1100 tahun sebelum Paulus menulisnya. Di tengah isak, Hana menemukan kata-kata, "Ya Tuhan semesta alam." Dia tidak panggil Tuhan biasa. Dia panggil YHWH Zevaot, Tuhannya bala tentara langit. Dia butuh jenderal perang, bukan sekedar tabib. "Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini, dan memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki." Berhenti. Disinilah Hana berbeda dari Rahel, dari Sarah. Dia tidak berhenti diberikan aku. Dia lanjut. "Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Nazar orang Nazir. Samuel akan jadi milik Tuhan sejak bayi. Hana minta hadiah untuk dipersembahkan lagi. Ini bukan barter. Ini penyembahan level tertinggi. Menyerahkan hasilnya sebelum melihat hasilnya. Eli, imam besar, duduk di kursi kayu dekat tiang pintu. Sudah tua, matanya rabun. Dia melihat perempuan ini sejam lebih,
Bibir komat-kamit, tubuh gemetar. Di kepalanya hanya pemabuk yang berdoa di rumah Tuhan tanpa suara. Eli berdiri. Suaranya menggelegar di halaman yang sunyi. "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Singkirkanlah anggurmu itu." Semua kepala menoleh. Para peziarah, para imam muda. Penina mungkin senyum di kejauhan. Di titik terendah, Hana dituduh najis di rumah Tuhan. Tapi Hana tidak lari. Dia mengangkat kepala. Suaranya serak tapi tegas. "Tidak, tuanku. Aku perempuan yang sangat bersusah hati. Aku tidak minum anggur. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila." Dia tidak membela reputasi. Dia membela perjumpaannya dengan Tuhan. Ada 5 detik keheningan. Eli menatap mata Hana. Dan dia melihat sesuatu. Bukan mabuk, tapi duka cita kudus. Roh Tuhan pasti berbisik ke hati imam tua itu. Wajah Eli berubah. Dari hakim, jadi gembala. Eli mengangkat tangan. Suaranya sekarang berbeda. Lembut, penuh otoritas ilahi. "Pergilah dengan selamat. Semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Itu bukan doa penghiburan. Itu deklarasi kenabian. Surga baru saja stempel dikabulkan di atas doa Hana. Perhatikan ayat 18. Lalu perempuan itu pergi. Lalu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana belum positif hamil, tapi dia sudah sembuh. Iman bukan menunggu hasil lab. Iman adalah damai setelah amin. Dia berjalan kembali ke kemah, dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, dia makan dengan lahap. Pagi-pagi benar, mereka sujud menyembah. Hana sekarang menyembah bukan untuk meminta, tapi untuk bersyukur atas damai. Mereka pulang ke Rama, dan Alkitab tulis 3 kata paling indah untuk wanita mandul. Tuhan ingat kepada Hana. Setahun kemudian, di kamar yang sama dia dulu menangis, sekarang terdengar tangis bayi. Maka mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai dia Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." 3 tahun Hana menyusui Samuel. 3 tahun dia membangun iman anaknya, sambil membangun imannya sendiri untuk melepas. Karena nazar adalah nazar. Hari itu tiba. Hana menyisir rambut Samuel, memakaikan jubah kecil yang dia jahit sendiri. Dia membawa lembu jantan umur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sekirbat anggur. Dan dia membawa hatinya ke Silo untuk terakhir kali sebagai ibu penuh waktu. Di hadapan Eli, Hana berkata, "Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, di dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Dia menyerahkan Samuel, dan dia menyembah. Air mata kepahitan telah menjadi air mata penyembahan.